kembali di lebih dalam lagi satu program ya, bisa dibilang untuk ruang buat tanya jawab bagi teman-teman keluarga New Wine yang udah nyimak khotbah di minggu lalu. Jadi setiap hari Minggu yang khotbah wajib untuk ikut namanya lebih dalam lagi ini untuk menjawab mungkin pertanyaan yang timbul dari mendengarkan khotbah beliau. Nah, malam ini ada Pastor Umim yang akan memberikan ringkasannya, teman-teman, dari khotbah beliau berjudul Menuju Dewasa. Khotbah beliau salah satu yang selalu kalau aku dengerin lebih dari sekali karena super packed, sangat penuh isinya dan kaya banget. Jadi harus excited malam ini ya. Kita nunggu Pastor Umin untuk join kita di dalam lagi malam ini. Jadi para hamba Tuhan di New Wine, kami berupaya untuk jadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi apapun yang kami khotbahkan di mimbar hari Minggu, kami siap untuk mempertanggungjawabkannya di hari Selasa di lebih dalam lagi. So ya, kita tunggu Pastor Umin join. Teman-teman nanti punya pertanyaan bisa masukin di question box yang ada di bawah. Ya, jangan di kolom chat, nanti kegulung. Nah, ini Pastor Roman join. Jadi, khotbah Pastor Roman bisa disimak di YouTube channel kami, New One International Church, dengan judul Menuju Dewasa. Kita invite dulu ya Pastor Roman. Mana nih? Tadi udah masuk. Oke. Halo Pastor Roman. Aduh, hai. Selamat malam. Ya. Mantap. Iya, Oke, tadi aku ada udah kuliah opening. ya malam ini ya? Oh, kuliah selalu beresnya sore, paling malam jam 6. Oh, oke. Iya. Jadi tadi aku udah opening, udah kasih info-info juga, jadi Pastor Romin bisa langsung sharing rangkumannya ya dari khotbah kemarin Menuju Dewasa. Nanti tanya jawab Iya. kita langsung laksanakan setelah itu. Silakan Pastor Romin. Oke. Ya, malam semuanya yang udah hadir, saya akan rangkum dulu apa yang menjadi khotbah hari Minggu kemarin, yaitu menuju dewasa. Ya, kebanyakan kita ini masalah di dalam kehidupan kita ini banyak sekali terjadi karena ketidakdewasaan secara rohani. Ya, banyak sekali masalah-masalah di dunia yang nggak bisa diselesaikan akibat kita tuh belum dewasa secara rohani. Banyak penderitaan, banyak peperangan, pembunuhan, di dalam rumah tangga terjadi perceraian, cekcok, ya, bisnis juga jadi pecah kongsi dan sebagainya. Itu semua saya lihat karena banyak sekali hal-hal yang tidak dewasa di dalam kehidupan orang-orang yang menjalaninya. Nah, oleh sebab itu saya bilang begini, mature people make decision based on truth, not based on feeling. Kalau orang dewasa itu membuat keputusan-keputusan berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, bukan feeling. Feeling itu kan up and down. Hari ini seneng, besok nggak seneng. Hari ini down, besok up, ya. Jadi kalau keputusan dilakukan berdasarkan suasana hati, itu akan banyak sekali menimbulkan kesalahan, kefatalan di dalam kehidupan, ya. Jadi nggak bisa keputusan itu berdasarkan sesuatu yang mood gitu loh ya, tapi harus berdasarkan fakta, berdasarkan kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran ya. Nah, banyak orang yang dalam hidup ini sangat berbakat, sangat berpengalaman, sangat bagus ya di dalam talentnya, tapi karena dia tidak pernah mencapai kedewasaan sehingga kehidupannya itu nggak pernah benar-benar menikmati sukses, sukacita, bahagia, dan segala berkat Tuhan dalam hidupnya itu nggak bisa didapatkan. Karena orang ini kan kalau mau bertumbuh, kalau mau dewasa, kan mesti ada niat gitu, mesti intentional gitu. Nggak bisa kita itu bertumbuh dewasa secara rohani, kejadian begitu aja, tapi harus ada satu niat. Banyak orang kan kepengen sesuatu dalam hidup tapi nggak mau bayar harga gitu. Kepengen sehat tapi makannya amburadul, tidurnya seenaknya. Kepengen badannya kuat gitu loh, posturnya bagus, nggak mau olahraga, pola makannya ngaco gitu loh. Banyak sekali ya, Pastor kan bilang begini,
kejadian di dalam hidup ini belum nggak semuanya kesalahan kita gitu ya. Tapi kalau respon kita salah, itu pasti kesalahan kita akhirnya. Ya, Pastor Kristo pun kemarin bilang begini, kalau kekristenan itu buat orang dewasa, bukan buat bocil gitu loh. Di dalam kekristenan itu kan menyediakan begitu banyak fun gitu, banyak joy, banyak peace gitu loh, banyak blessing. Kalau bocil kan nggak bisa terima semuanya yang diberikan oleh Tuhan, janji-janji berkat Tuhan tuh nggak bisa diterima. Kalau kita terus-menerus hanya jadi Kristen bocil gitu loh. Ya, jadi di NWIC ini kan kita banyak sekali belajar hal-hal yang dalam setiap segi kehidupan kita dibahas, dalam mental, dalam spiritual, di dalam pekerjaan, dalam financial, dalam karir, di dalam rumah tangga, dalam relationship. Kenapa? Supaya setiap area kehidupan kita itu bisa menjadi bertumbuh dewasa seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena it's possible to grow old. Itu bisa aja orang sudah bertumbuh dengan jadi dewasa, not ever grow up, malah nggak pernah jadi dewasa gitu loh. Ya, mungkin saja jadi tua, tapi nggak pernah dewasa sampai tua gitu loh. Nah, makanya firman Tuhan tuh ngajarin, sehingga kita ini bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal, karena dia Kristus yang adalah kepala. Jadi arah pertumbuhan kita itu seperti Tuhan Yesus, ke arah Tuhan Yesus. Kalau ke arah yang lain, itu pasti salah gitu loh. Pasti ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Jadi Tuhan tuh ngajarin, walaupun badan kita ini kan bisa tua, secara fisikal kita tuh bisa menjadi makin lama makin tua. Tapi secara spiritual yang luar biasa tuh kita bisa makin dewasa, makin kuat, makin dekat sama Tuhan, makin ngerti firman Tuhan, dan makin menyukakan hati Tuhan, makin mirip seperti Tuhan Yesus, karakter kita gitu loh. Ya, walaupun badan kita makin tua, tapi spiritualnya bisa makin dewasa di dalam Tuhan gitu loh. Ya, harus ada niat kalau kita mau dewasa secara spiritual. Beberapa hal penting yang saya catat, kalau kita mau menjadi spiritual mature ya, kita tuh mesti punya makanan yang sehat dan seimbang. Tubuh juga harus punya makanan yang sehat dan seimbang. Rohani kita juga harus punya makanan yang sehat dan seimbang. Ya, Tuhan Yesus kan bilang manusia itu hidup bukan dari roti saja, ya, tapi ya mungkin dari selai lah, dari keju lah ya, dari yang lain-lain gitu loh, dari ceplok telur mungkin ya. Tapi setiap firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan itu yang menjadi makanan kita gitu, bukan cuma makanan jasmani aja, tapi makanan juga rohani. Gimana kalau kita cuma mau dengar firman Tuhan seminggu sekali, firmannya khotbahnya hebat sekali, tapi udah begitu dia nggak baca firman, dia nggak merenungkan firman, dia nggak punya waktu dengan Tuhan gitu. Banyak survei yang dilakukan, ternyata firman yang kita dengar di gereja itu mungkin bisa bertahan cuma tinggal 5-10% saja setelah 72 jam. Karena apa? Karena pikiran kita, hidup kita setiap hari dalam kehidupan kita itu banyak sekali kompetisi. Kompetisi masalah, kompetisi sosmed, kompetisi hoax, kompetisi pekerjaan, kompetisi pencobaan, ya, kompetisi suara kanan kiri, kekhawatiran, ketakutan. Banyak sekali dalam hidup kita itu banyak kompetisi hanya dengan firman Tuhan yang cuma kita dengar seminggu sekali, itu nggak kuat sama sekali gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi dewasa walaupun hari Minggu pengkhotbahnya hebat luar biasa, cuma tahan 3 hari, hari keempat cuma tinggal 5 menit sampai 10 menit, 5% sampai 10% yang nyangkut gitu loh. Ya, gimana? Kita kan bukan ular gitu loh, yang sekali makan gajah, sekali makan lembu bisa bertahan tidur berbulan-bulan sambil mencernakan makanannya. Kita kan bukan ular piton gitu loh ya. Jadi kita harus setiap hari sedikit demi sedikit makan firman Tuhan, disehatkan oleh firman Tuhan, di-refresh kembali oleh khotbah-khotbah, di-refresh kembali oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dan coba melakukan itu. Makanya kita lihat tuh banyak sekali orang-orang kan udah jadi Kristen dari kecil, udah lama jadi Kristen, udah dibaptis, sudah melayani, tapi goncang imannya pada saat menghadapi masalah pasangan hidup.
goncang imannya pada saat ketemu dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Mungkin pengajaran dari ruang sebelah gitu loh, ya, dari orang-orang yang mengajarkan yang menggoncangkan iman itu banyak sekali terjadi gitu. Kalau kita hanya bertahan mendengar sekali seminggu aja big portion gitu, kita nggak mungkin bisa bertumbuh dengan sehat, ya. Orang baca firman Tuhan, orang bertumbuh dalam firman Tuhan itu kan mencernanya mendengar, membaca, mempelajari, menghafalkan ayat-ayat penting, merenungkan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu harus dilakukan terus-menerus gitu loh. Ya, kalau kita selama ini nggak punya habit yang sehat di dalam makan makanan rohani, kita harus mengembangkan itu, ya. Habit yang sehat itu, kalau orang suatu habit yang lama, kalau mau dirubah dengan habit yang baru tuh, menurut survei itu memerlukan waktu 6 minggu. Ya, kalau kita tiap pagi kita bangun langsung sosmed duluan, firman Tuhannya lupa. Itu mau dirubah firman Tuhan duluan, baca firman, doa duluan, itu harus konsisten dilakukan selama 6 minggu terus-menerus baru bisa menjadi habit dalam diri kita. Ya, kalau cuma sekali-kali dilakukan nggak cukup gitu loh. Nggak cukup, ya nggak bisa itu menjadi habit di dalam kehidupan kita. Nah, kedua yang saya katakan bahwa belajar itu, manusia tuh belajar tuh caranya bukan cuma satu macam, cuma denger, cuma baca aja. Tapi ternyata ada cara yang berbeda-beda. Ada orang yang menyerap pelajaran itu dengan mendengar. Kalau datang di khotbah dengan podcast yang senang sekali. Tapi ada orang juga belajar itu membaca, melihat, nonton YouTube. Dia suka sekali gitu loh. Ya, ada juga orang yang belajar tuh dengan ngobrol. Anehnya itu kalau dia nggak ngomong, otaknya nggak on gitu loh. Begitu ngomong sesuatu, otaknya langsung on gitu, keluar semuanya dan bisa menyerap sesuatu. Ada orang-orang yang kayak itu ngomong duluan, mikir belakangan gitu. Ya. Nah, tapi kejadian memang ada orang yang seperti itu gitu. Iya. Terus ada orang yang kinesthetic learner. Dia kan belajar tuh dengan melakukan. Kan mekanik itu kan, mekanik AC misalnya, atau montir mesin, dia nggak bisa cuma baca manual aja. Orang mau berenang nggak bisa cuma baca manual berenang langsung terjun ke air, nggak bisa. Demikian juga banyak sekali interaksi antara anak-anak Tuhan itu satu dengan yang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita bisa banyak belajar sekali tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Tentang belajar sabar, belajar mengasihi, itu kan nggak interaksi, nggak praktek, nggak bisa. Cuma baca firman Tuhan tiba-tiba jadi mengasihi, nggak mungkin gitu loh. Dengar khotbah tiba-tiba mengasihi orang, nggak mungkin. Dia tiba-tiba jadi sabar, nggak mungkin gitu loh. Harus belajar melalui melakukan, ya. Demikian orang belajar sepak bola, belajar berenang, belajar basket, itu semua harus dengan melakukan. Belajar golf, saya main golf harus dengan driving range, belajar mempraktekkan gitu loh, ya. Jadi orang itu belajar dengan berbagai macam cara. Makanya Yohanes bilang begini, di dalam demikian, Lukas 3:18 bilang ini, demikian Yohanes menasihati orang-orang dengan berbagai cara pada waktu ia mewartakan kabar baik, ya. Ayub 33:14 bilang, karena bukan hanya sekali Allah berfirman, melainkan berkali-kali dengan berbagai cara. Jadi Tuhan sendiri sudah mengajarkan bahwa firman Tuhan bagi kita itu belajar dengan cara yang berbeda-beda, gaya belajar orang berbeda-beda. Nah, kita harus mendisiplin diri sedemikian rupa sehingga kita tuh tahu pola belajar kita yang terbaik itu seperti apa, dan kemudian kita berkembang dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga tadi saya setelah singgung tentang spiritual habit, kita harus mengembangkan spiritual habit. Karakter yang baik itu kan keluar dari kebiasaan yang baik. Karakter yang buruk keluar dari kebiasaan yang buruk. Kalau kita mau lihat orang punya karakter seperti apa, lihat aja kebiasaan sehari-hari dia seperti apa gitu. Orang nggak bisa bilang, oh saya karakternya baik kalau dia sekali-kali aja berbuat baik. Tapi kalau dia berbuat baik terus-menerus, oh karakternya memang baik. Orang nggak bisa bilang, oh gua jujur nih, tapi cuma jujurnya sekali dua kali doang, lainnya nggak jujur. Nggak bisa dia bilang gua punya karakter jujur. Orang bilang, gua ini orang yang setia loh, gua setia sama istri. Tapi 28 hari aja setia, 2 harinya nggak setia. Itu bukan orang yang setia, gitu loh. Jadi kalau mau sesuatu karakter itu harus dibiasakan menjadi habit yang dilakukan terus-menerus. Kesetiaan parsial itu nggak setia, ya. Jadi tadi saya katakan merubah kebiasaan itu, merubah habit itu harus 6 minggu secara konsisten terus-menerus,
Ya, kalau kita mau merubah pola habit, pola tidur, pola makan, pola olahraga, jam doa, jam baca firman Tuhan, itu harus konsisten terus-menerus dilakukan gitu. Makanya banyak resolusi yang gagal kan karena nggak dilakukan secara konsisten tiap hari. Banyak bolong-bolong yang mau baca Alkitab 3 ayat per hari gitu loh. Hari ini kesiangan bangun, bacanya 2 hari sekali, dirapel gitu. Jadi 6 ayat. Kalau besok kalau bolongnya 5 hari gimana gitu loh. Ya, kan nggak bisa gitu loh. Orang olahraga nge-gym juga nggak bisa gitu loh. Mestinya nge-gym 1 hari 1 jam gitu. Tiba-tiba dia bolong 5 hari 5 jam sekaligus nge-gym. Ya ambruk lah gitu loh, bukannya sehat gitu loh. Makanya Yohanes 13:17 bilang begini. Yohanes 13:17 bilang gini, kalau kamu sudah mengetahui semuanya ini, kamu diberkati jika kamu melakukannya. Cuma tahu aja nggak ada gunanya. Melakukan itu artinya apa? Melakukan itu mengembangkan habit. Spiritual habit itu melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita cuma tahu doang, nggak melakukan, kita tidak mengembangkan spiritual habit dan itu nggak diberkati. Iblis juga tahu firman Tuhan, tapi dia kan tidak melakukan. Ya, nah makanya Ibrani 5 ayat 14 bilang begini, akan tetapi makanan padat itu untuk orang-orang yang sudah dewasa. Mereka yang sudah dilatih, yang sudah melatih indera mereka untuk membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but solid food is for the mature whose perception are trained by practice to discern both good and evil. Ya, persepsi pikiran kita itu bisa diubahkan, bisa punya pikiran Kristus itu kalau kita mengembangkan habit-habit yang baru terus-menerus dalam hidup kita, spiritual habit di dalam hidup kita. Makanya nanti kalau udah spiritual habit itu berkembang, orang nggak tanya lagi ngerokok boleh nggak ya, alkohol boleh nggak ya, nggak ada lagi yang kayak gitu gitu. Ya, udah lewat jauh gitu loh, udah lewat jauh nggak balik lagi ke situ, gitu. Ya. Dan kita lihat beberapa spiritual habit yang dilakukan, misalnya Kisah Rasul 2 ayat 46-47 dikatakan di situ tiap hari itu orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu berkumpul di bait Allah. Lalu bukan hanya berkumpul di bait Allah, mereka juga berkumpul di rumah masing-masing, pecahkan roti, makan bersama-sama. Ada kumpul bersama di kelompok besar, ada kumpul bersama di dalam kelompok kecil, dan itu dibiasakan. Dan kebiasaan itu membuat mereka disukai banyak orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Nah, kemudian kebiasaan itu juga harus yang saya cantumkan kebiasaan habit berikutnya dalam Yosua 1 ayat 8 adalah waktu pribadi setiap hari dengan Tuhan, menghafalkan ayat-ayat penting. Jadi ada habit yang saya tekankan pada waktu hari Minggu itu ada 4 saja, walaupun banyak spiritual habit yang lain. Pertama, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kedua, jangan jauhkan diri dari kelompok-kelompok kecil. Ketiga, jangan lupa hafalin ayat-ayat firman Tuhan yang penting. Keempat, jangan lupa waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang ganggu, duaan sama Tuhan gitu loh. Ya. Quality time sama Tuhan. Yang keempat yang saya bilang, katakan bertumbuh itu melalui bersama-sama di dalam satu komunitas. Ya. Roma 1 ayat 12 Rasul Paulus bilang gini, ini luar biasa sekali ayatnya. Dia bilang gini, maksudku bila aku bersama kamu, kita dapat saling mendorong dengan iman yang ada pada kita. Imanmu akan menolong aku dan imanku akan menolong kamu. Ini Rasul besar loh bilang, imanmu akan menolong aku. Jadi dia aja masih butuh. Rasul besar, hamba Tuhan yang besar dipakai Tuhan. Iya, dipakai Tuhan luar biasa, masih butuh gitu loh iman daripada jemaat yang lain, daripada pengerja yang lain, apalagi kita gitu. Kita ini saling di dalam firman Tuhan itu kan banyak saling-saling gitu loh, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mengasihi, saling menghiburkan, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, saling berbagi receh gitu loh. Wah. Berbagi receh. Penting tuh. Banyak saling dalam kekristenan tuh ya, nangis bersama, tertawa bersama, nggak jadi orang Kristen yang aneh gitu, menyendiri gitu loh, ya. Tuhan Yesusnya makan bersama dengan segala macam orang gitu. Dia makan dengan orang berdosa, dia makan dengan orang miskin, dia makan dengan orang kaya, dengan ahli Taurat, dengan pemungut cukai, dengan orang Farisi, hadir di pesta kawin di Kana, ya.
buat bikin mukjizat air menjadi anggur. Dia makan bersama dengan 5.000 orang laki-laki aja. Dia makan di mana-mana, dia kumpul di mana-mana. Itu Tuhan Yesus teladannya gitu loh. Makanya Ibrani 10 ayat 24-25 sekali lagi dia bilang gini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan jauhin diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati. Makin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Ya. Yang terakhir, saya bilang, dikatakan di sana bahwa memiliki harapan dan komitmen untuk jadi dewasa. Jadi area-area tertentu dalam hidup kita ini harus digarap, diubahkan oleh Tuhan. Banyak sekali. Kita mungkin masih egois, kita mungkin masih gampang tersinggung, gampang marah gitu loh. Main emosi. Banyak Christ-like karakter itu menyangkut banyak area yang harus dibongkar di dalam hidup seseorang. Nah, tapi Tuhan bilang sejauh harapan, sejauh kerinduan hati kita, itu Tuhan akan melakukan pembongkaran di situ. Kalau kita nggak ada niat, kita nggak punya kerinduan, ya Tuhan juga nggak bisa kerja gitu loh. Kita tutup diri, ya Tuhan nggak bisa lakukan. Tapi banyak area-area dalam hidup kita tuh, kita seringkali frustrasi, putus asa. Tapi kalau kita niat, kita mau, kita surrender kepada Tuhan, maka Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidup kita. Tuhan akan bikin hidup kita sedemikian rupa, walaupun prosesnya kadang-kadang menyakitkan, tapi akan terjadi dalam hidup kita kalau kita punya kerinduan, kita punya harapan, kita trust kepada Tuhan, kita percaya dan kita surrender kepada Tuhan gitu loh. Jadi kita bisa automatically grow old, tapi kita tidak bisa automatically grow up gitu. Ya, kita harus disengaja, harus punya niat. Kalau kita mau betul-betul tidak mau jadi bocil lagi dalam rohani, ya, dengan khawatir, takut, cemas selalu terjadi karena immaturity. Tapi yuk kita masuk dalam joy, peace, prosperity, confidence yang baru karena orang yang sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Lalu yang terakhir, Yeremia 29 ayat 13 bilang begini, apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Nah, di dalam New Wine International Church ini, Pastor Rotim kan berkomitmen juga untuk membantu, untuk melayani, mendoakan, mengasihi, sehingga setiap jemaat volunteer di dalam New Wine International Church menjadi dewasa, Kristus jadi pusat rohani kita, pusat kehidupan kita, sukses dan penuh sukacita dalam setiap area kehidupannya sampai nanti kita pulang surga bersama-sama dalam Christ-like character. Itu mungkin Pastor Kristo punya hal-hal yang mau ditambahkan, silakan Pak Pastor. Aku paling coba jawab pertanyaannya karena buat aku Omen bagian berharga banget ya. Satu tadi kalimat belakang terakhir ya, supaya sampai nanti kita pulang ke surga dengan Christ-like characters. Pada akhirnya yang dibawa ke surga yaitu ya Christ-like characters, semuanya ditinggal. Kita nggak bawa apa-apa ke surga kecuali karakter yang udah diubahkan menjadi seperti Kristus. Karena dunia ini penggambarannya seperti dapur penyucian ya, di mana kita disucikan, dibentuk seperti Kristus. Dan itu disebut bertumbuh dewasa, yang bukan otomatis ya, harus intentional. Tadi Om Umin berulang kata-kata itu, harus disengaja, harus diniatin, harus dibiasakan. Dan itu menarik tadi ya, sambil Om Umin sharing, kita baca ayat yang udah sering banget kita baca, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata seperti halnya beribadah itu harus dibiasakan, menjauhkan diri dari ibadah juga ternyata itu sebuah kebiasaan ternyata. Itu sesuatu yang mungkin sekali nggak ikut, udahlah nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi 2 kali nggak ikut, lama-lama 3 kali. Atau udah 2 tahun nggak pernah ke gereja kan gitu. Jadi terbiasa untuk nggak. Alasannya masih bisa online gitu ya. Apalagi sekarang malah jadi dipermalas ya. Saya nggak boleh bilang dipermudah, dipermalas. Sedihnya sesuatu yang bisa powerful untuk menjangkau sekarang malah jadi pengganti. Padahal sepanjang pandemi ibadah online nggak pernah jadi pengganti. Dan sekarang harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk menonton ulang khotbah. Tadi kan yang Pastor Rumin sempat bilang kan, kita nih dengar firman
tuh dalam sekitar 3 hari tuh udah tinggal 5-10%. Apa yang kita dengar di hari Minggu. Makanya kita bikin lebih dalam lagi kan hari Selasa Om ya. Sebelum keburu lupa Iya. langsung kita iniin lagi. Iya. Untuk Iya. at least untuk membiasakan jemaat, membiasakan dengar khotbah bahwa kita nih struggle tuh tiap hari. Kalau kita cuma dengar khotbah seminggu sekali, wah kacau. Kita bakal tergerus dengan semua yang tadi Om Ben sebut sebagai kompetitor ya, berusaha mengambil alih perhatian kita, pemikiran kita, perenungan kita. Dan itu suatu pengingat yang baik. Thank you banget Mas Roman buat khotbah ini sangat memberkati. Jadi teman-teman yang belum nyimak bisa mampir ke YouTube channel kami. Dan yang punya pertanyaan bisa disematkan di question box ya teman-teman, jangan di kolom komen, nanti kegulung. Jadi aku coba untuk melihat, sekarang kita coba ya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan udah masuk. Ini cuma ada satu orang yang masuk di question box dengan pertanyaan yang nggak tahu nih, panjang amat. Cuman saya akan coba lihat. Ini sejauh ini pasti ada kaitannya sama yang Om Min bilang ya dari awal. Om Min bilang banyak masalah dalam hidup kita karena kita ini nggak dewasa. Jadi respon kita terhadap apa yang terjadi itu kita meresponi secara tidak dewasa, akhirnya malah jadi masalah. Dan saya percaya semua masalah itu berarti kemungkinan besar diakibatkan karena kita merespon apa yang terjadi di sekeliling kita atau yang menimpa kita secara tidak dewasa. Jadi aku coba lihat pertanyaan ini sepintas kayaknya nggak nyambung karena nggak sesuai sama khotbah, tapi kalau ditarik ke tentang spiritual maturity dan khotbah Pastor Romin menuju dewasa, aku rasa ada hubungannya. Aku coba baca dan jawab sendiri dulu ya Pastor Romin. Nanti Pastor Romin. Ya, silakan. Silakan. Jadi dia tulis seperti ini. Dia bilang, saya melampiaskan kekosongan ke dunia malam seperti klub. Saya dulu seorang pelayan, tapi tidak semakin bertumbuh, dan saya lelah. Saya juga nggak ada support yang bisa bawa saya semakin dekat sama Tuhan. Nah, dia bilang, bagaimana saya menghadapi masalah yang secara pemikiran atau secara kayaknya menurut dia nih tidak akan dapat terselesaikan banyak masalah hidup yang lain. Dia bilang gara-gara kesepian, pengen cepat punya pasangan dan timbul hawa nafsu, itu yang dialami banyak anak muda. Gimana? Ini cukup agak membingungkan, tapi aku sedikit banyak udah nangkap sih. Dia bilang dia itu pelayan dulu, cuman karena dia nggak bertumbuh, jadinya ya mundur dari pelayanan. Dan itu disebabkan juga karena katanya banyak masalah dalam hidupnya, jadi dia ke klub itu sebagai semacam pelarian, ya. Dan itu ternyata juga ada drive di baliknya, semacam hawa nafsu yang bawa dia ini kan cocok punya pasangan, akhirnya nggak dapat, akhirnya dilampiaskan ke hal-hal yang aneh dan itu dihubungkan sama dia bilang katanya masalah anak muda. Sekarang buat aku masalah hawa nafsu ini bukan masalah anak muda doang ya, sampai yang senior pun kalau kita nggak terbiasa untuk terlatih untuk mengendalikan diri, saya rasa masalah hawa nafsu ini juga berlaku buat sampai umur berapapun ya. Dan kata-kata yang menarik di sini, dia bilang dia menyalahkan apa yang terjadi sama dia nih karena tidak adanya support yang bisa membawa dia semakin dekat sama Tuhan. Kalau kita connect ke apa yang Pastor Omin bagiin tentang menuju dewasa, salah satu bagian atau salah satu bukti dari kedewasaan adalah yang paling jelas itu berhenti menyalahkan apapun dan siapapun karena apa yang menimpa kita. Misalnya contoh tadi, pelayanan tapi nggak bertumbuh karena nggak ada support yang bisa bawa dia dekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan sebenarnya melalui doa dan baca Alkitab secara personal. Tadi Pastor Min ngomong di depan, aku agak lupa, tapi aku maksud intinya itu aku ngerti. Secara wording sih aku lupa. Jadi Pastor Min bilang berkaitan tentang hal ini nih di awal tuh Pastor Min tentang kita hal-hal yang ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu yang bisa menimpa kita. Tapi respon kita terhadap hal itu tanggung jawab kita sepenuhnya gitu. Tadi gimana Pastor Min?
wording sih yang kalimat Ya, pertama. ya. Banyak sebetulnya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak semuanya karena kesalahan kita. Bisa juga memang sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu terjadi. Ada juga karena kesalahan kita. Misalnya kita melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu kan kesalahan kita, gitu. Tapi kalau setelah itu terjadi, bagaimana respons kita terhadap hal itu yang bisa menjadi kesalahan kita yang terus-menerus gitu loh, yang akan pernah habis. Ya. Wow. Ya. Dan menyikapi apa yang menimpa kita dengan salah juga itu di tanggung jawab kita, ya. Karena ada hal yang menimpa kita, misalnya kita ketabrak mobil misalnya. Nah, itu kan di luar kendali kita. Cuman kalau kita meresponinya dengan salah, misalnya kitanya yang nyebrangnya sembarangan atau apa, nah itu kan part of kesalahan kita. Jadi aku lihat di sini menyalahkan nggak ada support untuk bahwa dia dekat sama Tuhan. Buat aku juga dulu selalu menyalahkan gitu ya. Aku dulu nyalain yang lain-lain, tapi akhirnya aku mendapati kerap kali ya, sebagai orang dewasa akhirnya kita take responsible untuk diri kita sendiri. Salah satu bukti orang dewasa kan gitu, dia berhenti menyalahkan yang lain dan mulai ambil tanggung jawab, bahkan menyadari diri bahwa ini saya yang salah gitu, maksudnya saya yang punya tadi Pastor tentang bangun habit untuk membangun habit yang baik, itu khususnya untuk membangun kehidupan baca firman, untuk doa, untuk bergabung dalam komunitas. Nah itu sebenarnya tanggung jawab personal gitu loh. Di luar dari komunitasnya ini mungkin ada juga komunitas yang nggak sehat ya, saya ngomong di luar dari itu. Cuman kalaupun komunitasnya nggak sehat tapi kita selalu rindu untuk berkomunitas, kita pasti akan menemukan kok orang-orang yang pada akhirnya Tuhan bisa pakai untuk membantu kita dalam proses pendewasaan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan aku lihat ini dari satu kalimat ini yang panjang ini banyak menyalahkan apapun itu, dari nggak ada komunitas, nggak ada support yang bawa dia makin dekat sama Tuhan. Terus dia juga ke klub alasannya karena pelarian dan ada hasrat yang nggak tersalurkan, akhirnya dilampiasin ke hal yang salah. Pastor mungkin bisa tambahin. Ya, saya berpikir begini loh. Kalau dosa itu nggak datang sendirian. Satu dosa itu pasti bawa teman-temannya gitu loh. Ya. Jadi dia nggak dosa itu kalau nggak diselesaikan, dia pasti bawa teman-teman dosa yang lain gitu. Ya. Kalau misalnya dia sudah mulai melepaskan satu kontrol terhadap hawa nafsu misalnya, dia itu pasti akan masuk ke dalam satu perjinahan, satu perbuatan mengumbar hawa nafsu, dan itu bisa lari ke dosa yang lain. Nanti kemudian dia akan menghamili orang, menggugurkan kandungan. Itu nggak sendirian, itu akan jalan terus gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita sudah mengalami sesuatu di dalam hidup kita beresin gitu. Dari awalnya kita harus beresin satu-satu, jangan sampai numpuk-numpuk nggak habis-habis gitu. Misalnya masalah komunitas gitu. Masalah komunitas itu juga masalah niat. Kalau disediakan satu komunitas yang baik, tapi kalau dia nggak datang ke situ, percuma juga. Percuma. Kalau dikasih Alkitab yang ada di depan mata kita, tapi kita nggak baca, kita nggak renungin. Kita dikasih satu alat untuk bisa komunikasi dengan Tuhan melalui doa, tapi kalau kita nggak lakukan, ya itu bisa sesuatu. Memang nggak bisa semuanya menyalahkan apa yang di luar kita gitu, tapi di dalam diri kita juga ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan gitu loh. Ya awalnya memang berat sekali, berat. Segala sesuatu yang dilakukan awalnya itu pasti berat gitu. Kalau kita udah biasa bangun siang terus tiba-tiba mau ganti bangun pagi, itu juga berat gitu, ngantuk banget gitu. Orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba dokter bilang harus selalu olahraga, awalnya juga konsisten olahraga itu berat. Nggak ada sesuatu yang dilakukan dari awal itu langsung ringan-ringan gitu, nggak ada gitu. Semua juga berat tapi harus dilakukan sungguh-sungguh gitu. Ya, karena kita kan lihat pada waktu betul, kalau pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan, yang pertama Adam bilang perempuan ini yang nawarin ke aku, terus si Hawa bilang ular yang ngebujuk aku katanya.
Ya, Jadi betul nggak betul. akan ada habis-habisnya kalau kalau kita nggak melihat pada diri kita dan kemudian kita mulai mau diubahkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Kita Hmm. bilang aja sama Tuhan, Tuhan memang saya lemah gitu, memang saya kurang di Ya, sini, tolong ya, Tuhan, ya tunjukkan jalan tuntun dengan kuasa Rohmu, saya mesti kemana, saya mesti ngapain gitu loh. Ya, 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 betul betul. Setuju. Thank you, Pastor Romi. Ini juga part of ya. kedewasaan. Ini ada beberapa pertanyaan mulai masuk. Ada satu lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk semakin dewasa dalam iman? Yang artinya bisa lebih mencintai Tuhan lebih lagi. Oh, buat saya mencintai. Mencintai itu, cinta itu buah dari pengenalan. Naksir mungkin Mm, bisa ngelihat langsung. Atau misalnya contoh ya dalam kekristenan atau kerohanian, misalnya contoh, kita lagi sakit. Tiba-tiba doain sama orang, terus kita sembuh. Nah, itu tuh kayak ngeliat orang langsung naksir karena ngelihat langsung cakep gitu. Buat saya itu kayak gitu, tapi mm, untuk bertumbuh dalam iman nggak bisa cuman euforia ketika disembuhin aja dari penyakit, tapi harus ngebangun tadi kehidupan baca Alkitab dan doa. Kita mengenal Tuhan melalui doa. Melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Dan kita membangun mm, hubungan sama Tuhan melalui doa. Karena kita mengenal Dia, kita mulai berinteraksi dengan Dia. Gini, ketika kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, Tuhan ngomong sama kita. Dan semakin kita ya, sering berkomunikasi demikian, semakin bertumbuhlah kecintaan kita akan Tuhan. Karena kita makin mengenal Tuhan. Ya. Dan ini mm, cara dan ini udah cara yang dari dulu diajarin, cuman tinggal dipraktekin. Ya, dari zaman sekolah minggu, saya dengar lagu itu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Liriknya bilang seperti itu. Dan nggak ada jalan lain. Ya, nggak ada shortcut untuk kedewasaan rohani. Tapi selalu dimulai dari pengenalan. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Nggak percaya, nggak akan mau mengabdi, nggak akan mau melayani, nggak akan bisa menyembah. Kita nggak bisa nyembah, kita nggak percaya. Ya, selalu dimulai dari iya, situ. iya, Kalau mau lebih mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam iman untuk mengasihi Tuhan, ya bangun kehidupan doa dan baca Alkitab sungguh-sungguh. iya. Silakan Pastor. Kita tuh nggak bisa membangun satu relationship tuh hanya berdasarkan karena dia baik, karena dia kasih hadiah, Hmm, karena dia kasih kesembuhan, karena hmm, dia kasih kata-kata yang enak-enak, indah-indah. Ah, apa kata-kata yang comforting perlu. Oh, you are amazing, hmm, you are hmm, love, hmm, you are hmm, apa namanya protected. Itu semuanya hmm. oke gitu loh. Itu bagus gitu loh. Tapi Ya, kalau kita cuma mengharapkan kata-kata yang seperti itu saja, walaupun itu hmm. penting, tapi kalau mengharapkan itu saja, ya itu namanya anak-anak gitu loh. Maunya yang Iya, apa ya? Kalau makanan tuh pengennya manis-manis aja atau yang lauk-lauk iya, aja, nggak sayur, nggak mau ini, iya. sayur kurang enak. Aku demennya ini. Ya, itu kayak anak-anak benar. Dan apa ya? Mm-mm. Sebelum kita menyadari apa yang kita perlu ya. Buat aku juga sama ketika Pastor ngomong gini, aku jadi langsung keinget tentang kayak misal orang selalu nanya gimana ya cara untuk ngebangun disiplin untuk baca Alkitab. Buat saya gini, dimulai dari sederhana. Menyadari aja. Ini kenyataannya. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Orang kalau Bener. sadar, misalnya contoh kayak olahraga. Orang kalau sadar bahwa dia perlu olahraga, itu awalnya mungkin perlu disiplin. Yang tadi untuk bangun habit ya. Dalam Mm-mm. sekitar 6 minggu lah untuk dia bisa jadi habit. Tapi gini, setelah udah jadi habit, itu bahkan udah jadi keperluan. Bahkan sampai di level yang benar-benar mencengangkan sampai di, ya kan kalau orang udah benar-benar menyadari perlunya olahraga, atau dia misalnya contoh nge-gym deh, dia sampai mau, kalau setiap kali mau keluar kota, nih mau liburan aja, dia cari tempat yang gymnya tuh bagus. Tempat dia, Bener. jadi Iya. tadinya harus dipaksa, harus mendisiplin diri, tapi sampai menjadi sebuah, bukan hanya needs, tapi sampai hampir kayak addiction. Hampir kayak gitu. Dia nggak bisa nggak kalau nggak Iya. olahraga, dia nggak bisa kalau nggak, hampir sampai kayak kita, nggak bisa kalau nggak berdoa, nggak bisa kalau nggak baca Alkitab. Harus sampai sana, gitu. Dan itu semua dimulai Mm-mm. dari membangun habit tadi yang Pastor ngomong. Ya, silakan Pastor. Iya. Kalau mau tambah. Iya. Iya. Untuk sampai cinta kepada seseorang itu kan bukan cuma menjalani hari-hari yang manis ya, Hmm. tapi menjalani hari-hari manis dan hari-hari pahit, suka dan tidak dan susah,
sehat dan sakit dijalani bersama-sama, baru timbul cinta yang sesungguhnya gitu loh. Bukan cinta yang cuma cetek gitu loh, tapi cinta yang dalam. Ya, itu baru bisa bertumbuh pada waktu mengalami gelombang, pada waktu ngalamin manis dan pahit bersama-sama gitu loh. Nah, kalau kita cuma persepsinya kita dengan Tuhan itu cuma kita pengen ini disediain, kita pengen itu dikasih, kita pengen ini lancar, kita pengen itu semuanya dapat. Kita punya cinta sama Tuhan itu nggak dalam gitu loh. Betul. Ya. Cinta kekanak-kanakan malah larinya. Ujung-ujungnya tentang kita. Iya. Hubungan yang dewasa itu kan melibatkan dua pribadi ya, bukan satu arah harusnya. Dan itu penting banget tadi yang Pastor Umin bilang. Ini ada beberapa teman-teman yang entah gimana malah chatting chat, komennya di kolom komen malah nanyanya, teman-teman bisa boleh diketik ulang ya di question box ya. Soalnya susah scrollingnya, nyarinya. Gitu. Jadi ada berapa tadi pertanyaan yang tolong dimasukin di question box, kita tunggu, ini masih sekitar 19 menit kurang lebih ya. Kita banyak yang bisa kita obrolin lagi nih. Masukin di kolom question box ya teman-teman ya. Susah nih kalau udah masuk. Yang tadi dia menyikapi lagi. Dia bilang jatuh banget dalam dosa, sekarang lagi mencoba untuk bangkit. Oh ya, semangat. Kita udah menyadari ya kalau kita idenya bukan nggak pernah jatuh, tapi nggak nyalain orang lain ketika kita jatuh karena kesalahan kita sendiri. Nah, itu kunci dari kita bisa akhirnya bangkit. Karena gini, kalau Tuhan masih kasih kita bangun dan Tuhan Yesus belum datang lagi, berarti kita masih dikasih kesempatan dan hendaknya kita manfaatkan dengan baik, mulai berdiri, terus take responsibility, jangan berhenti nyalain orang lain, dan itu memerlukan kedewasaan. Terus menyalahkan orang lain, tadi yang Pastor Umin sempat kutip ya, di Taman Eden ya. Maksudnya Taman Eden itu saya sebutnya seperti pengadilan pertama ya. Dan pengadilan terakhir akan seperti itu juga. Kita akan dihadapkan, hidup kita diputar, terus kita nggak bisa nyalain siapa-siapa nanti di hari terakhir. Sama persis seperti Adam nggak bisa nyalain Hawa nggak bisa nyalain ular, semuanya nggak bisa nyalain siapa-siapa nanti di pengadilan terakhir juga gitu. Jadi hendaknya sebagai orang yang dewasa kita mulai, oke, misalnya saya harusnya gini, harusnya ada keputusan yang benar. Kemarin sempat salah, ya udah sekarang ada kesempatan, saya akan ambil keputusan yang benar. Dan itu bagian dari growing up ya. Itu sih. Ini ada pertanyaan. Nah ini, bagaimana menurut Pastor cara menasehati atau menegur seseorang yang merasa dirinya sudah dewasa iman, padahal seluruh orang atau semua orang di sekitarnya tahu betapa dia sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai Kristus. Gimana nih Pastor Umin? Berasa dewasa, tapi ya kita sebenarnya kalau udah ketemu sama gitu, kitanya yang nunjukin dong kita dewasa di dalam Tuhan. Biar dia lihat gitu, dewasa dalam Tuhan tuh kayak gimana sih gitu loh. Benar. Wow. Yes. Ya kalau dia omongin kayak gimana juga udah nggak bisa, ya kita tunjukin gitu loh. Perbedaannya ya. Lo mengasihi itu. Iya, gini lo mengampuni itu. Ya gini lo sabar itu gitu. Gini lo nggak sombong itu. Gini nggak egois itu. Biar dia lihat gitu loh. Ya. Wow. Ya. Jadi itu juga kita belajar untuk supaya kita tidak menghakimi orang-orang sekitar kita juga gitu. Betul. Emang menegur, kalau ketika menegur tuh udah jadi sesuatu yang sulit, ya paling benar kita kasih tunjuk perbedaannya. Karena pasti akan kontras perbedaannya. Yes, good. Ini tolong di kolom question box ya, jangan di kolom chat, susah melihatnya. Thank you. Ada question box di bawah yang bentuknya kayak balon untuk komik ya, untuk ngomong. Ada tanda-tanda. Jadi bisa masukin ya teman-teman, tolong di question box. Ini belum ada yang masuk question box. Pertanyaan masih di kolom komen. Aku tunggu masuk ke question box. Pastor Umin mungkin ada yang mau ditambah-tambahin sambil nunggu nih. Ya. Teman-teman bertanya. Jadi sekali lagi bahwa kita ini jatuh bangun sebagai orang Kristen ya. Seringkali kan kita ini jadi frustasi gitu loh. Kok saya udah berusaha kepengen supaya hidup benar, hidup kudus, tapi kok jatuh bangun. Nah, Paulus juga mengalami hal yang sama, sampai dia bilang, aduh, ini kepengen sih
hatinya kepengen suci, kepengen bener gitu loh, tapi dagingnya nariknya ke sana gitu loh. Jadi tarik-tarikan terus gitu loh. Ya, kalau tarik-tarikan terus kayak gitu ya kita mau ngasihnya makanan lebih banyak kemana gitu loh. Kalau kita kasih makanan lebih banyak ke yang karnal, ke yang keduniawian, ya dia lebih kuat. Kalau kita kasih makannya ke yang rohani yang lebih kuat. Jadi kita mesti lihat kita kasih makannya lebih banyak kemana nih gitu loh. Ya. Nanti kalau kita kasih makan ke rohaninya lebih banyak, lebih perhatian, kita otomatis dengan berjalannya waktu kita akan melihat, kok saya nggak kayak dulu lagi ya? Kok saya lebih sabar ya? Kok saya nggak lebih macam-macam kayak dulu lagi gitu loh, nggak egois lagi kayak dulu. Nanti pada suatu saat kita akan melihat perubahan itu terjadi. Tergantung makanan yang kita kasihnya kemana lebih banyaknya. That's good. Porsi ya, porsi waktu, prioritas, mana yang lebih kita ini. Setuju banget. Dan itu kemarin aku juga share di Roma 6 tuh sebenarnya lengkap ya apa yang Rasul Paulus bilang. Rasul Paulus bilang tuh kita tuh udah dimerdekakan dari dosa. Jadi jangan mau lagi diperhamba sama dosa gitu. Nah tapi gimana caranya biar kita nggak bolak-balik terus, bahasa jatuh bangun terus. Gini, saya menyadari kalau orang nggak setelah dimerdekakan dari dosa gitu ya, setelah dimerdekakan dari ikatan dosa, kalau orang nggak segera mengikatkan diri sama Tuhan, dia gampang banget tuh bolak-balik tuh. Karena cuman sekedar oh yang penting gue udah nggak narkoba lagi. Puas cuman sampai di tahap merdeka, tapi nggak pakai kemerdekaannya untuk hal yang berguna, yaitu mengikatkan diri sama Tuhan. Dan ini jadi satu yang aku perhatiin, karena hidupku juga dulu kayak gitu. Aku cuma seneng, yang penting udah nggak bikin dosa gini lagi. Tapi karena nggak mengikatkan diri sama Tuhan, hidupnya masih buat diri sendiri, akhirnya cuma sibuk bolak-balik aja gitu. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Akhirnya aku pikir apakah seluruh hidup kekristenan tentang jatuh bangun dalam dosa, atau ada yang lebih berarti dari itu gitu loh. Ternyata ada, yaitu hidup bagi Tuhan. Nah, ketika udah mengikatkan diri sama Tuhan, apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Cuman nggak akan sesering kalau nggak mengikatkan diri sama Tuhan. Itu yang saya dapat. Ya. Dan akhirnya Rasul Paulus bilang gitu kan, makanya seperti dulu kamu menyerahkan anggota tubuhmu untuk kejahatan, sekarang serahkan anggota tubuhmu untuk jadi senjata kebenaran, dia bilang gitu. Jadi makanya Petrus ngomong di 1 Petrus berapa gitu saya lupa. Pokoknya dia bilang, hiduplah sebagai orang merdeka, jangan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi Petrus bilang, Rasul Petrus bilang nggak ada orang yang lebih merdeka daripada yang menjadi hamba Tuhan. Jadi itu menjadi sebuah seperti persetujuan, dan dia juga sangat setuju sama Rasul Paulus bahwa kalau kita nggak segera setelah dimerdekakan dari dosa, kita nggak segera mengikatkan diri sama Tuhan, kita cuma bolak-balik aja di berkubangan dosa yang itu lagi gitu. Dan kita harus bahkan mengingat ya, Pastor Umin, kan ada pohon kehidupan sama ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi ketika kita cuma berkutat di tobat kumat, itu masih di pohon yang baik dan yang jahat, masih di sini aja nih. Padahal di sini ada pohon kehidupan ya di satu sisi. Nah, pohon kehidupan itu yang disebut kita hidup bagi Allah, kita mengikatkan diri sama Tuhan. Tuhan lagi nawarin kita nih pohon yang ini sebenarnya. Kita malah ribet di sini aja. Baik jahat, jatuh bangun. Kenapa kita nggak pindah ke pohon yang ini gitu loh? Ketika diberi kesempatan sama Tuhan. Dan itu jadi solusi buat aku pribadi, dan aku lagi sharing ini sepanjang bulan Agustus ke mana-mana. Jadi aku pikir nih ruang ini juga oke juga untuk menjawab, karena beberapa pertanyaan tadi di kolom komen nih mirip, gimana caranya biar nggak jatuh bangun dalam dosa, gimana caranya untuk bisa lebih sungguh lagi bangun kerohanian atau menjadi dewasa secara rohani. Menurut saya jawaban itu sih, kita mengikatkan diri sama siapa setelah kita dimerdekakan dari dosa. Tadi kalau Pastor Rumi bilang gitu ya, yang mana yang kita kasih makan lebih banyak gitu. Itu yang lebih kuat. Iya. Ini ada enggak? Iya. Silakan Pastor Rumi kalau mau ditambahin. Dan sebenarnya menjadi dewasa itu juga bukan sesuatu yang satu destinasi yang one off gitu loh. Tapi menjadi dewasa itu menjadi satu journey gitu sebetulnya. Ya.
yang harus diasah, yang harus ditingkatkan, yang harus dikuduskan, yang didewasakan dari waktu ke waktu terus menerus gitu loh. Toh kita sampai seumur hidup kita aja kita nggak persis kayak Tuhan Yesus 100% gitu loh. Kita bertumbuh ke arah Dia gitu. Ya. Ya, Jadi ya, ya. jangan kita puas dengan apa yang ada sekarang, tapi kita terus mencari sesuatu yang lebih lagi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita udah beres dengan nggak cepat marah lagi gitu loh. Tiba-tiba besok Tuhan bilang kamu masih sombong, tapi kita beres kan dengan sombong. Betul. Begitu kita beres dengan sombong, Tuhan bilang tapi kamu masih kadang-kadang egois. Beresin lagi masalah egois gitu loh. Jadi Tuhan itu mau kita tuh makin lama tuh makin sempurna di dalam Dia. Gitu. Betul. Dan nampaknya kesempurnaan, kita mengejar kesempurnaan di kehidupan ini. Karena itu yang kita perintahkan, Tuhan Yesus perintahkan kan. Tapi pada akhirnya kesempurnaan itu memang milik dunia berikutnya. Saya percaya gitu. Selama masih daging, benar, kita masih bisa, sangat mungkin masih bisa jatuh. Tapi untuk hidup dalam dosa, aku rasa udah nggak bisa lagi harusnya. Karena ada Roh Kudus dalam kita. iya, Dan ada firman Tuhan kita terus dengar. Ada komunitas yang Tuhan taruh keluarga rohani kita di sekeliling kita. Aku yakin untuk hidup dalam dosa nggak mungkin. Tapi jatuh dalam dosa masih mungkin. Makanya berdiri lagi. Itu penting Pak bilang tadi. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan kedewasaan Pastor Min. Dewasa terkadang bergantung sudut pandang ya. Nah, dewasa seperti apa yang diharapkan Yesus? Nah, ini menarik. Dewasa seperti apa yang diharapkan Yesus menurut Pastor Min? Ya, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus itu jelas sekali. Ya, jelas sekali. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu jelas sekali. Kalau kita baca firman Tuhan itu jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan itu segi-segi yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan itu jelas tentang esensi daripada kekristenan itu sebetulnya seperti apa. Misalnya, kalau dulu kan di dalam zaman Perjanjian Lama orang itu yang disebut berzina adalah melakukan perzinahan secara fisik, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang perzinahan itu bukan sebelum terjadi secara fisik, dia terjadi dulu secara di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Kalau pikiran dan hatinya nggak ada keinginan untuk zina, dia nggak akan melakukan suatu perzinahan. Pembunuhan itu terjadi dulu di dalam hatinya orang itu. Sebelum dia melakukan secara fisik pembunuhan, dia sudah ngebunuh dulu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Bohong. Sebelum dia melakukan kebohongan di dalam hatinya udah berbohong duluan. Merencanakan kebohongan. Iya. Jadi segala sesuatu yang keluar itu sebenarnya Tuhan Yesus kan bilang perbendaharaannya di dalam hati ini gitu loh. Nah, makanya sebetulnya di dalam hati kita ini kan selalu ada sesuatu yang berbicara. Kalau kita baca firman Tuhan tiap hari dan kita merenungkan, saya yakin pasti bicara, kok nggak mungkin nggak bicara gitu loh. Betul. Nggak mungkin kita baca firman Tuhan itu terus kemudian kita merenungkan apa yang kita baca itu terus Tuhan nggak bicara, itu nggak mungkin gitu loh. Betul. Ya semua orang yang menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya baca firman Tuhan pasti dia ngerti gitu loh apa yang saya katakan ini. Pasti Tuhan itu pasti ngomong tiap hari pasti ngomong gitu loh. Firman yang kita simpan dalam hati, firman itu juga yang keluar ketika kita berbicara, bahkan menentukan nanti pilihan-pilihan kita akan tentukan dari referensi ya. Saya sebutnya referensi ya. Akhirnya hati itu kan kayak storage. Apa yang kita simpan itulah yang akan keluar nanti pasti. Benar. Jadi itu yang mesti dipahamin. Dan dia bilang tadi menarik, Pastor Min bilang banyak ketika pengajaran Yesus pun juga udah cukup jelas ya. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang itu kan menunjukkan yang dia harapkan kita menjadi seperti siapa ya, seperti dia lah basically. Tapi gini yang paling jadi rangkuman yang mungkin kalau ngejawab pertanyaan ini paling jelas tuh di dua kata ini. Yesus bilang kalau mau ikut saya, nanti kalau kamu mau menjadi seperti saya, pikul salib sama sangkal diri, dua itu. Dan dua itu requires maturity. Sangkal diri tuh ngasih tahu, ingetin diri kita bahwa ini bukan tentang saya. Hidup saya ini bukan tentang saya, hidup saya bukan punya saya. Ini tentang Yesus dan saya milik Tuhan. Nah yang kedua, pikul salib bicara kita nggak hidup buat diri kita sendiri. Gini, Yesus
ketika dia mikul salib, kan itu sebenarnya salibnya harusnya kita yang pikul. Ya kan? Bukan dosa-dosa dia yang buat dia disalib, tapi dosa-dosa kita. Nah, artinya dalam kehidupan ini, apa yang Yesus harapkan adalah kita nih nggak jadi orang-orang egois yang hidup buat diri sendiri, tapi justru orang-orang yang segitu pedulinya, sampai bahkan punya beban terhadap orang-orang lain yang belum percaya misalnya. Saya rindu teman saya bisa mengenal Yesus, saya rindu orang tua saya bisa percaya sama Yesus. Nah itu kan kadang kita mikirin keselamatan orang lain yang kadang kita rasa, itu kan urusan dia, ngapain kok mesti mikirin. Tapi itu esensinya dari memikul salib. Kita memikul salib beban yang bukan hanya kita. Dan itu dua itu, jadi itu udah paling jelas apa yang Yesus bilang tentang kalau mau dirangkum ya. Karena kalau ikut ajarannya pasti banyak ya, Pastor Roman. Ajarannya banyak, kita di tiap hari Rabu pun tiap minggu satu pengajaran. Jadi pengajaran Yesus banyak. Maka kita belum bisa habis. Cuma kalau mau dirangkum jadi apa yang Yesus bilang, kalau mau ikut saya, kalau mau jadi seperti saya dalam konteks pertanyaan teman kita nih, pikul salib sangkal diri, baru ikut saya. Dua hal itu nampaknya jadi, dan itu syarat. Itu esensi daripada Christ Center juga ya. Betul. Itu esensi dari Christ Center juga. Betul. Ya, Kristus panjang dia hidup kan, dia hidup bukan buat dirinya sendiri kan. Dan he's all about his father's, dia bilang tentang melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dari bapaknya. Benar. Ya, persis banget, bukan tentang dia, untuk bapaknya, dan itu pun yang dia rindu untuk kita menjadi seperti dia ya. Dan ini nampaknya harusnya cukup jelas. Jadi dalam 3 menit ada lagi nggak ya? Nah ini ada satu pertanyaan di luar konteks tapi mungkin sempat dijawab dalam 3 menit. Habis itu kita berdoa. Dia bilang, ada yang bertanya, Kak, bagaimana sebagai pasangan menyikapi laki-laki yang tertarik dengan wanita lain yang lebih menarik? Berarti yang menanya nih perempuan nih. Gimana Om? Menyikapi laki-laki yang menganggap perempuan lain lebih menarik dari pasangannya sendiri. Buat saya sih selama masih pacaran, mendingan lu cari yang lain. Ngapain jadi sama laki-laki yang tertarik saya sama persis orang mau lain. ngomong itu tuh. Gini lah, apa namanya, orang yang pacaran itu sebenarnya saling mengenalkan, kita bicara tentang hard conversation di dalam pacaran. Tapi di luar itu juga pacaran itu sebetulnya juga waktu kita mendekatkan diri dan kita menyatakan apa adanya diri kita gitu loh. Kalau dalam masa pacaran aja udah menunjukkan ketidaksetiaan, apalagi kalau udah menikah. Makanya. Ya, laki-laki itu, laki-laki kalau lagi suka sama perempuan ngejar nunjukin, wah datang malam minggu lah, hujan juga datang lah, apa sakit juga muncul lah gitu loh. Kalau dalam kondisi kayak gitu aja udah nggak setia. Pada waktu udah menikah dia udah dapetin semuanya, bagaimana dia mau setia gitu loh. Betul. Nah, tapi problemnya ini kalau udah nikah bagaimana nih Kristo? Pas. Ya, kalau nikah ya berdoa lah. Harus dikonseling pasti ya. Saya percaya ada yang namanya konseling di gereja, ada yang lain-lain juga. Harus dikonseling, maksudnya kenapa? Dan pasti bisa diobrolin maksudnya. Misalnya kita tarik sama dan itu nggak bisa satu pihak juga. Kita juga bisa. Betul. Mesti dua-duanya ngobrol. Mesti dua-duanya ngobrol. Apa yang bisa dibantu, misal contoh gitu ya. Kadang bisa dibantu juga, mungkin lebih memperhatikan penampilan misalnya, kan bisa diobrolin juga. Kalau udah pernikahan kan itu udah kompleks. Benar. Dan masalahnya laki-laki ini memperhatikan wanita lain satu atau banyak. Nah itu dia. Itu dia. Ya. Oh, makanya nggak dijelasin di sini pernikah atau pacaran. Kalau pacaran sih menurutku, bahkan yang tadi Pastor bilang ya, pacaran itu biasanya orang tuh lagi in their best behavior. Ketika mestinya in their best behavior aja udah menunjukkan behavior yang nggak banget, menurut saya itu refleks yang harusnya membuat kamu mesti move on, cari yang lain sih. Cuma kalau dalam pernikahan ya coba dikonselingin dengan lebih sungguh-sungguh sih. Pasti ada jalan keluar, mungkin nggak ada. Gitu. Pastor Romin, thank you. By the way, waktu thank you. Sama-sama. Ya, Pastor Kristo. Lebih dalam malam ini kita berdoa ya, Pastor Romin.
Bersyukur Ya, Tuhan buat kesempatan yuk. bisa lebih dalam lagi. Terima kasih biar semua obrolan kami, firman Tuhan yang kami dengar bisa membawa kami makin dewasa rohani. Ini yang kami rindukan. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk semua yang menyimak, berdasarkan kami pergumulan kami, Engkau jalan keluar kami. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pastor Romin, thank you. Amin.